puji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Allah karena Dia layak diagungkan dan ditinggikan. Mari bersama-sama kita melantunkan pujian. Dia baik bagi hidup saudara dan saya. Dia Allah yang baik. Kekal selamanya.
Amin. Saudara siap untuk memuji Allah kita, amin. Amin. Karena kasihnya yang tak berkesudahan, maka Dia Allah yang layak saudara agungkan, amin.
memberikan kesempatan saudara dan saya ada di dalam hamba-Nya. Kami bersyukur kepada-Mu. Yes, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini senang sekali kita jumpa lagi sekalipun masih secara online. Tetap terus berdoa Bapak Ibu Saudara, karena kita belum tahu kapan waktunya harus beribadah secara offline atau bertemu muka dengan saudara. Tetapi kita percaya bahwa secara virtual atau online pun Tuhan bekerja, dan Tuhan ada di mana saja, dan Dia bisa bekerja di mana saja, termasuk di rumah saudara, di tempat saudara ada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga bisa melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Siapkan hati saudara, ya, kemudian duduk bersama dengan keluarga saudara, anggota kelompok sel atau life group saudara, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu, kesempatan sekali lagi kami bisa beribadah sekalipun secara online. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan ada di mana saja dan Tuhan dapat bekerja di mana saja. Terima kasih Bapa di sorga, siapkan hati dan pikiran kami, tolong kami supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang mengubahkan hidup kami. Dan kami yakin kami dapat mengalami Tuhan di mana saja. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan masuk di seri yang keempat, dan saya percaya ini juga hal yang penting, dan saya pikir banyak orang juga mengalami pergumulan dalam hal ini, karena kadangkala hal-hal ini bisa membuat kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Dan hari ini seri yang keempat ini saya mau bicara mengenai ujian kesetiaan. Yang keempat ini adalah di saat susah maupun di saat senang. Nah, saudara, bahwa dalam saat-saat kita susah ataupun saat-saat senang, kita perlu berhati-hati, karena itu bisa menjadi ujian bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya saya mau menolong saudara baik di masa susah maupun di masa senang. Kita perlu berhati-hati, kita perlu jaga hati kita supaya waktu kita sedang dalam kesulitan maupun sedang pada waktu kita diberkati, kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Nah, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 berkata, "Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia." Rasul Paulus berkata bahwa Demas telah jatuh cinta kepada dunia ini, dan pada akhirnya dia meninggalkan Paulus. Karena sebelumnya dia bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan, tetapi karena dia lebih mencintai dunia, pada akhirnya dia meninggalkan Paulus dan pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas dua hal hari ini dalam ujian kesetiaan, yaitu berhati-hatilah waktu saudara dalam kesulitan atau kesusahan, karena di saat itulah kita sedang diuji kesetiaan kita kepada Allah. Nah, yang pertama yaitu di saat susah. Nah, saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, waktu di saat susah, karena kesulitan ini bisa datang kapan aja. Kita udah pernah belajar ini. Kesulitan bisa datang pada kapan saja dan bisa datang kepada siapa saja. Tidak peduli saudara level rohaninya tinggi, saudara pendeta, saudara hamba Tuhan, atau saudara jemaat biasa, saudara pekerja biasa, saudara pengusaha yang kaya. Dan saudara perhatikan, di saat-saat ini merupakan ujian yang luar biasa, ya. Banyak orang berpikir bahwa mereka punya kekayaan, mereka tidak akan mengalami kesulitan, tapi dalam masa pandemi atau COVID-19 ini banyak pengusaha-pengusaha yang dulunya begitu jaya dan sebagainya, sekarang mereka sedang mengalami tekanan yang luar biasa dalam hal ekonomi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya tolong dengarkan, kesulitan bisa datang pada siapa saja, tidak peduli kepada saudara yang mungkin hari ini saudara berkata saudara banyak uang, saudara berkelimpahan. Kesulitan bisa datang pada saudara suatu hari nanti, ya, kesusahan. Itu sebabnya pada waktu kesusahan itu datang, kita perlu berhati-hati menjaga, terutama bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, kita mesti berhati-hati supaya kita tetap menjaga hati kita, supaya kita tetap setia kepada Allah. Nah, pada waktu kita diizinkan
mengalami kesusahan dalam hidup atau kesulitan, maka tolong dengarkan. Saran saya kepada saudara adalah ingatlah yang pertama, ya, supaya kita tidak melupakan Tuhan, ya. Pada waktu kita, karena waktu kita susah, orang juga mudah untuk melupakan Tuhan, ya. Mereka berdoa, Tuhan tidak menjawab. Kemudian mereka berpikir, Tuhan selama ini saya setia, kenapa saya menderita penyakit seperti ini? Atau saya mendapatkan masalah seperti ini dalam bisnis saya, dalam pekerjaan saya, dalam keluarga saya. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dan sebagainya. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan bagi saudara sebelumnya, Rabi sinagog yang bernama Harold Kusher berkata bahwa dia dalam sebuah bukunya menuliskan, when the bad things happen to good people, dia mengajukan pertanyaan kepada Allah, mengapa orang baik harus diizinkan menderita? Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa setia kepada Allah dan tidak melupakan Tuhan waktu kesusahan itu terjadi, maka yang pertama adalah ingatlah semua perbuatan ajaib yang pernah Allah lakukan bagi saudara. Ingat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 4, ya, saya baca bagi Bapak Ibu Saudara, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nah, saudara perhatikan, firman Tuhan kepada bangsa Israel berkata bahwa ingatlah, artinya jangan melupakan. Nah, bahasa Alkitabnya kata lupa itu adalah berbicara tentang lupa, itu orang sengaja mengabaikan, orang menganggap bahwa itu tidak penting, ya, sehingga mereka melupakannya. Sudah tidak lagi menjadi penting buat mereka. Apa yang Allah lakukan di waktu-waktu kemarin tidak lagi penting, sehingga mereka melupakannya. Itu sebabnya firman Allah berkata kepada mereka, ingatlah perjalananmu selama 40 tahun di padang gurun, bagaimana Allah melakukan hal-hal ajaib dalam hidup mereka, menyediakan mana yang mereka belum pernah makan sebelumnya. Setiap hari tersedia bagi mereka, menyediakan daging bagi mereka, itu juga kiriman dari Allah setiap hari bagi mereka. Pakaian mereka tidak pernah lusuh, ya, dan kaki mereka tidak bengkak dalam perjalanan di padang gurun yang begitu mengerikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk ingat. Nah, hari ini kalau saudara sedang mengalami kesusahan, saya juga mendorong saudara ingat perbuatan Tuhan kemarin, ya, bagaimana Allah menolong saudara, bagaimana Allah menyelamatkan saudara mungkin dari maut, bagaimana Allah pernah menyembuhkan saudara mungkin, bagaimana Allah melakukan mujizat dalam hidup saudara. Waktu saudara sedang dalam kesulitan, Tuhan tolong saudara. Mungkin Tuhan menyediakan pekerjaan, Tuhan mempromosikan saudara di hari-hari kemarin. Nah, kiranya itu menjadi landasan buat kita untuk percaya bahwa Allah yang kemarin menolong saya, Allah juga yang sama dapat menolong saya hari ini. Jadi saya mendorong saudara supaya saudara tetap setia pada waktu lagi susah. Maka yang pertama, ingatlah perbuatan Tuhan di hari yang kemarin. Mazmur 105 ayat 5 berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ingat, Mazmur mengatakan bahwa ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, ya. Jadi percayalah bahwa Allah yang sama juga sanggup melakukannya kepada saudara hari ini. Yang kedua, ya, percayalah bahwa Dia Allah El Shaddai. God is more than enough. Allah lebih dari cukup bagi saudara, ya, bagi kebutuhan saudara, bagi keperluan saudara. Dia Allah lebih dari cukup. Dia sanggup mengubah keadaan. Dia Allah sumber daripada segala sesuatu apapun, dan Dia mampu menyediakan apapun bagi kita. Amin. Dia Allah Maha Kuasa, Dia Allah El Shaddai. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu mereka berteriak minta makan, ya, daripada Allah, mereka bersungut-sungut, ya.
Mereka bilang, Musa, kembalikan kami ke Mesir. Nah, pada waktu mereka bersungut-sungut tentang kelaparan, kemudian Tuhan mendatangkan mana buat mereka dengan cara yang ajaib, di mana embun itu pada waktu pagi pada akhirnya berubah menjadi roti, kemudian mereka makan tiap hari. Dan setelah itu mereka mengeluh lagi tentang daging. Tuhan kirimkan burung puyuh setiap hari bagi mereka dengan cara yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini catering gratis yang Tuhan kirim buat mereka. Ya, jadi kita harus tetap setia kepada Allah. Mengapa? Karena Dia sanggup mengubah keadaan. He's God more than enough. Dia Allah yang lebih daripada cukup. Ya, saya 2 hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kami juga sedang bergumul karena keuangan kami harus bayar ini dan itu dan sebagainya. Tapi kami berdoa, kebetulan kami ada 2 puasa di gereja, kami berdoa, bergumul, mencari Tuhan. Dan pada pagi hari, Ibu Shelly datang kepada saya dan berkata, kita dapat, dia menunjukkan pada saya, ternyata Bapak Ibu Saudara, ada seorang teman yang kemudian mengirimkan transfer kepada saya, dan dia berkata, Ongki, ini adalah persembahan kasih untuk pelayananmu yang kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak berharap ya, karena mereka meminta saya terutama untuk melayani secara online, dan pada akhirnya diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengubah keadaan. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, Dia Allah El Shaddai. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa tetap setia dalam keadaan susah. Yang ketiga, jangan khawatir, serahkanlah segala sesuatu kepada Allah. Nah, masalah pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari kadangkala membuat kita khawatir. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, uang segini mana cukup, dan sebagainya. Kita bilang, wah, terima gaji, harus bayar ini, bayar itu, tidak akan cukup untuk keperluan dalam sebulan, mesti bayar cicilan untuk makan, dan sebagainya. Tidak akan pernah cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara selalu berkata tidak cukup, maka hasil yang saudara dapatkan adalah tidak akan pernah cukup. Jadi sekalipun, nah tolong dengarkan, sekalipun secara real, secara fakta tidak cukup bagi saudara, tapi ingat, sebagai orang percaya, kita tidak hidup berdasarkan fakta, tapi kita hidup berdasarkan janji Allah, iman kepada Allah, bahwa Dia sanggup memberkati dan menyediakan apa yang kita perlukan. Itu sebabnya serahkanlah kepada Tuhan. Ya, kalau saudara mungkin bergumul bagaimana bayar uang sekolah anak dalam situasi seperti ini, bagaimana membayar cicilan dan sebagainya, makan, minum dan sebagainya, atau saudara yang single mungkin saudara berpikir bagaimana harus bayar uang kos dan segala macam. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara terus berpikir secara akal manusia saudara akan kesulitan. Mengapa? Karena itu akan menimbulkan rasa takut dan khawatir. Jadi saya mendorong saudara, serahkan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab sudah mengajarkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang sanggup memelihara engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, semakin kita hitung-hitung apa yang ada pada kita, ya, semakin kita akan khawatir, dan semakin kita akan menggunakan akal pikiran kita dan bukan menggunakan iman kita di dalam berharap kepada Allah. Nah, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Ya, dalam Matius pasal 6 ayat 25 berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di dalam pasal 6 ayat 33 dikatakan lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Alkitab mengatakan, tidak usah khawatir soal makan, soal minum, soal kehidupan, soal apa yang kita pakai dan sebagainya. Tidak usah khawatir. Alkitab menyarankan kepada kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Mari kita fokus untuk mencari Tuhan. Ya, pada waktu saudara mencari Tuhan, maka segala sesuatu ditambahkan kepada saudara. Nah, kuncinya adalah asal mengutamakan Tuhan. Maka
pada waktu kita mengutamakan Allah dan kebenarannya, maka tidak ada hal yang kita perlu khawatirkan lagi dalam hidup ini. Mengapa? Sebab Tuhan berjanji Dia menyediakan. Jadi selama di padang gurun, Allah memastikan kepada bangsa Israel bahwa Dia menyediakan segala keperluan mereka. Dia menyediakan makan mereka, Dia menyediakan minum mereka, Dia menyediakan pakaian mereka, ya, makanan dengan mana dan burung puyuh, kemudian minuman. Allah menyediakan air bagi mereka di Masa dan Meriba. Kemudian pakaian mereka tidak pernah usang selama 40 tahun. Saudara bayangkan itu, ya. Ya, mereka tidak pernah beli pakaian selama di padang gurun selama 40 tahun, tapi baju dan pakaian mereka tidak rusak. Mengapa? Karena Allah berjanji Dia menyediakan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan khawatir, utamakan Allah lebih dahulu, maka segala sesuatu ditambahkan. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap setia pada waktu kita lagi susah. Yang keempat adalah jangan takut miskin. Ya, jangan takut miskin. Ya. Kalau sudah perhatikan, ada sebuah kisah di Alkitab, Matius 19 ayat 22, ada seorang kaya, ya, anak muda yang kaya, ya. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk supaya peroleh hidup yang kekal? Kemudian Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengerti hukum Allah? Kemudian saya sudah melakukannya, ya. Mengasihi Allah dengan segenap hati, kemudian mengasihi sesama, dan pada akhirnya Yesus memberikan sebuah pernyataan, sebuah perintah yang tidak menyenangkan bagi anak muda ini. Yesus berkata, pergilah dan jualah milikmu, harta milikmu, dan kembali dan ikutlah aku. Alkitab mencatat, ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang ini takut miskin, ya. Dia takut. Itu sebabnya dia meninggalkan Yesus karena takut miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut miskin, ya. Berharap kepada Tuhan, ya. Saya mendorong saudara juga, setialah memberi. Karena kunci diberkati adalah pada waktu kita belajar memberi. Dalam kekurangan saudara sekalipun, jangan pernah takut miskin. Waktu saudara dalam kesusahan, jangan pikir bahwa itu cara Tuhan untuk memiskinkan saudara. Justru di dalam kesulitan, itulah cara Allah untuk mendatangkan mujizat bagi saudara. Justru dalam kesulitan, itulah cara Allah untuk membuktikan bahwa Ia sanggup memelihara saudara. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Jadi, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan takut miskin. Ya, belajar dari anak bungsu. Ya, anak bungsu ini pada waktu dia kehabisan hartanya, pada waktu dia meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ayahnya dan menghabiskan harta warisannya, Alkitab mencatat dia jatuh miskin. Ya, dia jatuh miskin. Dia bahkan mengambil makanan yang diberikan pada babi untuk makan. Tetapi saudara perhatikan, ada hal baik yang kita bisa belajar dari anak ini adalah dia sadar dan dia kembali kepada Allah. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, waktu saudara susah, kembali kepada Tuhan. Ya, jangan justru makin jauh. Pada waktu saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan saudara. Sama seperti Allah memulihkan keadaan anak bungsu ini. Amin. Ya, pada waktu dia kembali kepada bapaknya, keadaannya dipulihkan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jangan melupakan Tuhan saat engkau susah, ya. Yang kedua, saat kita diberkati, ujian yang kedua adalah waktu kita diberkati. Kita bisa diuji waktu kita diberkati, kita juga bisa diuji waktu kita susah. Jadi yang kedua adalah saat kita diberkati. Nah, waktu saudara diberkati, ingat ini baik-baik, ya. Jangan lupa Tuhan, ya. Nah, ada banyak orang justru jatuh dalam bagian ini. Lebih banyak orang, ya. Banyak orang yang pada waktu diberkati, mereka pikir itu karena kekuatan mereka, itu karena kerja keras mereka, itu karena usaha mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan, ya. Mereka pada akhirnya lupa bahwa dari mana harta itu datang, dari mana semua itu datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita senang kalau kita diberkati, dan kita selalu berdoa supaya kita diberkati. Tapi ingat ini baik-baik, saat engkau diberkati, ingatlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa pada waktu engkau diberkati itu karena hasil usaha kerja kerasmu dan sebagainya, dan bukan karena Tuhan. Memang
Kita perlu kerja keras, kita perlu berusaha dengan sekuat tenaga, tapi tanpa Tuhan, nothing, tidak ada hasilnya. Ya, makanya Amsal berkata, ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Usaha jerih payah kita sia-sia. Jadi maksudnya bahwa kalau kita hanya berusaha tanpa pertolongan Tuhan, tanpa berkat Allah, maka tidak ada gunanya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh yang bisa kita pelajari, yaitu Rehabeam. Di dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 dan 2, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini, bunyinya begini. Setelah kedudukan Rehabeam sebagai raja telah menjadi kuat, ia dan seluruh rakyat Israel mengabaikan hukum Tuhan dan tidak setia kepadanya. Perhatikan, setelah kedudukan Rehabeam menjadi kuat sebagai raja, dia kemudian melupakan Tuhan dan tidak lagi setia. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kemudian ayat yang kedua, karena itu Tuhan menghukum mereka pada tahun kelima pemerintahan Rehabeam, sisa kerajaan Mesir menyerang Yerusalem. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, Rehabeam pada waktu dia menjadi kuat pemerintahannya, dia berubah setia dan meninggalkan Tuhan. Nah, banyak kali kita dalam situasi seperti ini. Pada waktu dulu kita susah, kita berdoa sekuat tenaga, rajin, setia ke gereja, ya, setia melayani, tapi pada waktu diberkati kita selalu punya alasan, tidak ada waktu, terlalu sibuk dan sebagainya, ya. Kita lebih sibuk dalam pekerjaan, lebih sibuk mencari uang, dan kita selalu beralasan tidak punya waktu untuk beribadah, tidak punya waktu untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu tolong ingat baik-baik, ya. Semua yang kau nikmati hari ini itu datang dari ada Allah. Itu sebabnya pakai semua yang saudara miliki untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, supaya kita tidak melupakan Tuhan waktu kita diberkati, ya, maka saran saya bagi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah ingatlah semua yang saudara miliki hanya karena anugerah Tuhan, ya. Ingatlah semua yang kita miliki hanya karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, sekali lagi jangan berpikir bahwa semua yang kita miliki karena kita, ya, karena saya. Ya, Allah paling tidak suka dengan orang yang menganggap dirinya sombong dan merasa bahwa semua yang dia dapatkan itu hanya karena dia, ya. Sama seperti contoh Rehabeam tadi. Di Ulangan pasal 8 ayat 14 juga kita baca, ya. Ayat 14, 17, 18 dikatakan di sana, jagalah baik-baik supaya kamu tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Ayat 17, Allah mengingatkan lagi pada bangsa Israel, jadi jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa dengan usaha dan kekuatanmu sendiri kamu menjadi kaya. Ya, ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua itu datang dari Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Dalam kalimat bahasa Inggris dituliskan bahwa Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi sukses. Jadi kalau saudara berhasil hari ini, ingat itu hanya karena Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa terhindar dari jeratan tidak setia kepada Tuhan waktu kita diberkati, maka yang kedua adalah tetap rendah hati, jangan sombong, ya. Seperti tadi Ulangan pasal 8 ayat 14, jagalah baik-baik supaya kamu tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menolong kita untuk memahami bahwa jangan sombong, bahwa Tuhanlah yang melakukan itu. Firman Allah mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak menjadi sombong. Itu bukan karena usaha dan kerja keras kita saja, ya. Memang kita perlu kerja keras sekali lagi, tapi kalau tanpa Tuhan, maka kita tidak akan pernah diberkati. Ulangan 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap rendah hati pada waktu saudara diberkati, tetap angkat kepalamu dan lihat ke atas bahwa semua hanya datang dari Tuhan, ya.
Kalau tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa hari ini. Tanpa Tuhan, saya tidak memiliki apa yang saya bisa miliki hari ini. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa mencapai seperti apa yang saya capai hari ini. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa dipromosikan hari ini dalam pekerjaan. Tanpa Tuhan, saya tidak akan diberkati sampai sejauh ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya ingat, tetap rendah hati, jangan sombong. Yang ketiga, ya, supaya kita terhindar dari jerat tidak setia kepada Tuhan waktu kita diberkati adalah, ingatlah bahwa hidupmu jauh lebih penting daripada semua harta yang saudara miliki. Ya, dengarkan baik-baik, hidupmu jauh lebih penting dari semua harta yang saudara miliki. Ya, banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan waktu mereka diberkati. Ya, mereka kemudian tidak lagi setia kepada Tuhan. Seringkali manusia lupa bahwa harta benda itu sifatnya sementara. Hidup mereka jauh lebih penting dari semua harta benda itu. Nah, tolong dengarkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita meninggal, kita tidak akan pernah membawa semua harta yang kita miliki. Memang kita memerlukan harta benda di dunia ini, tapi Alkitab mengajarkan pada kita supaya kita tidak mencintai itu. Ya, tidak cinta akan uang. Ya, tidak cinta akan harta duniawi, tetapi kita lebih mengasihi Tuhan daripada semua harta benda yang kita miliki. Ya, ingatlah bahwa semua itu sifatnya sementara. Kita tidak akan pernah membawa semua itu waktu kita mati. Kita akan menghadap Allah. Seperti Ayub berkata bahwa saya lahir telanjang, saya akan kembali juga dengan telanjang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita lupa bahwa saat kita diberkati, kita mulai fokus kepada berkat dan tidak lagi fokus kepada Dia yang memberi berkat. Mari tetap fokus kepada Allah yang memberi berkat, tetap setia kepadanya, karena semua berkat itu hanya sementara sifatnya. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat bagi dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, tetap menjadikan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, ya, tetap setia pada Tuhan saat saudara susah maupun saat saudara diberkati. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena begini, tidak ada jaminan yang pasti waktu saudara meninggalkan Tuhan. Justru hidup kita akan makin jauh lebih buruk waktu kita meninggalkan Tuhan. Tetapi waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu ada jaminan. Dan firman Allah dipenuhi dengan jaminan yang diberikan pada kita waktu kita mengutamakan Allah, mencari Allah lebih dari segala-galanya. Ada lebih banyak jaminan yang Allah sediakan bagi kita di Alkitab waktu kita lebih fokus kepada Tuhan. Saya mendorong saudara, waktu susah tetaplah setia, waktu diberkati tetaplah juga makin setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kalau saudara sedang dalam kesulitan, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah El Shaddai, ya, serahkan semua kepada Allah sebab Dia sanggup pelihara saudara. Hari ini kalau saudara diberkati, tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Arahkan hatimu dan katakan, Tuhan terima kasih, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala saudara, dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Bapa di sorga, berkati setiap kami yang bergumul dengan kesulitan mungkin hari ini, kesusahan hidup, kami yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan tolong kami supaya kami tetap berharap berserah kepada Allah, sebab Engkau Allah El Shaddai, Engkau sanggup mengubah setiap keadaan. Ajar kami untuk menyerahkan semua persoalan kami kepada Allah, sebab Engkau sanggup pelihara kami. Tolong kami tetap setia dan percaya dan tidak meninggalkan Tuhan pada waktu kami dalam kesulitan sekalipun. Dan juga ajar setiap kami anak-anak-Mu untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan waktu kami diberkati. Sebab kami tahu bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Tolong kami untuk sadar bahwa berkat itu sifatnya sementara. Tolong kami untuk lebih fokus kepada Allah sebagai pemberi berkat. Allah yang memiliki segala sesuatu. Tolong kami untuk lebih mengutamakan Allah di atas segala-galanya.
Berkati semua sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, supaya mereka mulai hari ini, mereka membuat prioritas yang benar dalam hidup mereka, bahwa Allah adalah sumber mereka satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara pada ibadah live streaming kali ini. Kali ini saudara, ibadah live streaming kali ini saya ingin berbagi kesaksian dengan saudara, dan semoga kesaksian yang memberkati saudara. Jadi sebelum saya mengenal Tuhan di umur saya yang ke-18, saya mengambil keputusan untuk merantau ke Bali. Jadi saya langsung ke Tabanan karena memang saya sudah dapat pekerjaan yang dipesan oleh teman di sana. Jadi selama saya di Tabanan, saya berada di lingkungan di mana dikelilingi orang-orang yang sukanya minum mabuk, berfoya-foya, dan hampir tiap malam kami minum, saudara. Hampir tiap malam kami minum. Kalau ada minum pasti ada ayam. Kalau ada ayam pasti ada minum. Itu pekerjaan kami tiap malam. Karena teman-teman sepergaulan saya di Tabanan dulu memang pekerjaan mereka lumayan bagus. Setelah saya bekerja di Tabanan, saya pindah kerja di Denpasar. Saya sampai di Denpasar, saya mendapatkan pekerjaan yang lumayan bagus. Dan di situ beberapa lama kemudian saya kerja di situ, saya dipercayakan oleh atasan untuk men-training karyawan-karyawan yang baru. Jadi di cabang saya bekerja, kalau ada karyawan yang baru, mereka training di tempat saya. Jadi saya ditugaskan untuk training karyawan-karyawan baru. Di situ saya muncul kesombongan dalam hati saya. Saya dikasih tugas untuk training, tapi saya tidak pernah mengajarkan mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus kerjakan. Dan saya berlaku curang atas karyawan-karyawan baru. Saya mengadu ke atasan bahwa mereka pekerjaannya tidak bagus dan mereka tidak bisa untuk melakukan pekerjaan ini. Akhirnya mulailah kesombongan itu mendarah daging dalam pribadi saya. Dan selama saya kerja di Denpasar, saya tidak pernah berteman dengan orang Sumba. Sementara saya banyak keluarga di Denpasar, tapi saya bertemannya sama orang Bali dan orang Jawa. Dan selama saya di Denpasar, bekerja di Denpasar, saya berada di lingkungan yang sama seperti sebelumnya, dikelilingi orang-orang yang pemabuk dan peminum. Di situ saya bertambah seperti sebelumnya. Saya diajak untuk minum di mana. Jadi saya suka mengumpulkan orang di mana aku bekerja dulu. Jadi singkat cerita, orang tua di kampung menghubungi saya dan saya tidak pernah angkat telepon, saudara. Mereka sering pakai gonta-ganti nomor telepon dan saya sudah curiga bahwa orang kampung, orang tua saya yang telepon. Dan suatu hari orang tua saya telepon Kak Jimmy. Pas Kak Jimmy juga ada di Bali, mereka telepon Kak Jimmy untuk mencari saya di Bali. Jadi Kak Jimmy dikasih tugas oleh orang tua untuk cari saya di Bali, dan orang tua kasih nomor ke Kak Jimmy dan Kak Jimmy menghubungi saya. Kami membuat perjanjian untuk ketemu, dan waktu itu ketemunya pas hari Sabtu. Kami bikin perjanjian hari Sabtu jam 5 sore kami ketemu. Jadi pas hari Sabtu jam 5 sore, pas kami libur nggak ada kerjaan, kami ada olahraga di depan kantor, kami main bola. Jadi pas kami main bola udah mandi keringat sama teman-teman, tiba-tiba Kak Jimmy datang. Langsung Kak Jimmy, loh kok kamu belum siap, kita mau berangkat ini udah telat, katanya gitu. Dan ceritanya ini Kak Jimmy ngajak saya jalan-jalan untuk bikin pertemuan ini, bikin perjanjian untuk ketemu ini, sekalian jalan-jalan. Habis itu saya kaget, loh emang udah jam 5, saya bilang gitu karena memang saya nggak lihat jam. Dan habis itu, iya siap, sudah kita berangkat, ini udah telat, Samuel sudah tunggu kita, katanya gitu. Habis itu saya masuk di dalam, saya mau mandi ambil handuk. Kak Jimmy bilang, nggak usah mandi, kamu
ambil helm aja kita berangkat karena memang ini udah telat. Tanpa saya mandi, bahkan celana pun aku pakai bola nggak aku ganti, aku pakai celana pendek. Singkat cerita saudara, sampai di Sentral Besi, saya lihat itu toko bangunan. Terus saya tanya Kak Jimmy, ngapain kita singgah di sini, kan katanya jalan-jalan, saya bilang gitu. Ya, mereka KSM tinggal di mes, mereka tinggal di sini, kita singgah di mereka dulu katanya. Habis itu Kak Jimmy buka pintu gerbang, kita masuk sampai di dalam. Saya lihat sampai di depan pintu kaca, saya lihat di dalam ada lampu warna-warni, dan bahkan saya tidak kepikiran bahwa itu adalah gereja. Saya masuk di dalam dan saya masih ingat persis Kak Ayumi waktu itu yang follow up saya di VIP, mereka follow up saya di VIP. Tiba-tiba ada ibadah. Waktu itu ibadah pemuda, tiap hari Sabtu ada ibadah pemuda. Jadi kami ibadah, setelah ibadah kami berangkat ke kosnya Samuel. Dan dalam kepikiran saya tidak pernah kepikiran bahwa itu gereja. Dan yang ada dalam pikiran saya bahwa jalan-jalannya kapan, tak bilang gitu. Terus habis itu Kak Jimmy ngajak saya ke kosnya Samuel. Sampai di kosnya Samuel kami makan, habis itu udah jam 11 malam kami pulang. Dan kami pulang, Kak Jimmy tidak mengizinkan saya untuk kembali ke tempat kerja saya. Dan langsung Kak Jimmy bawa saya ke kos. Keesokan paginya Kak Jimmy langsung kasih saya sepatu, kasih saya baju gereja, dan kita berangkat ke gereja katanya. Habis itu saya ikutin aja karena memang Kak Jimmy itu salah satu dalam golongan keluarga kami yang kami hormati. Jadi saya ikut aja. Habis itu saya diajak di gereja, dan pas pertama kali dalam 2 tahun terakhir saya gereja lagi. Dan waktu itu saya pertama kali gereja ada pre-encounter, dan saya langsung diajak pre-encounter. Setelah itulah saya langsung ikut proses encounter. Jadi di situ saudara saya benar-benar mengalami kasih Tuhan. Di situ saya benar-benar mengalami Tuhan, di mana sebelumnya saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saya menangis bahwa ada suara yang sangat jelas di telinga saya bahwa Minggu aku sangat mengasihi engkau. Dan itu suara yang benar-benar jelas yang saya dengar dalam telinga saya, dan itu yang membuat saya merinding dan begitu nangis di situ. Dan kalimat itu yang saya dengar yang membuat saya berubah dari kehidupan saya sebelumnya. Dan habis itu saya mengikuti proses setelah encounter, mengikuti proses di gereja. Itu kehidupan saya setelah saya mengenal proses dalam mengenal Tuhan. Saya sudah mengenal Tuhan saudara, saya mengikuti proses demi proses di gereja, dan saya dimuridkan pemimpin di gereja. Jadi sejak itu saya mengenal Tuhan, saya udah mulai rajin di gereja, mengikuti proses kegiatan apapun di sana, karena memang gereja Destiny dulu terkenal dengan eventnya, banyak event. Jadi tidak pernah terlewat event kalau saya. Jadi saya rajin mengikuti proses, saya dimuridkan, saya diajak ke komsel untuk diajarkan untuk memimpin komsel, dan di situ saya ada pertemuan pribadi dengan Pastor Ongki, dan di situ mulai diproses, diajari untuk memuridkan orang lain, di mana untuk memenangkan orang lain, membawa kepada Tuhan. Di situ saya diproses untuk memiliki hati di mana kita peduli kepada orang lain. Jadi sebelumnya saya tidak pernah kepikiran itu, saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Dan setelah itu saya mengenal Tuhan, mulai diproses saudara, di gereja saya mengikuti proses, diajarkan untuk betapa pentingnya peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Dan di situ saya memiliki hati di mana memiliki hati yang benar-benar rindu untuk memenangkan teman-teman saya, teman-teman kerja saya, keluarga saya terutama saudara. Jadi saya benar-benar memiliki hati, Tuhan menaruh visi dalam hati saya. Dan habis itu saudara, dan ada begitu banyak kesaksian setelah itu. Saya udah begitu banyak kesaksian yang saya alami dalam kehidupan saya. Ada begitu banyak mujizat di mana saya mengikuti proses di sana. Ada begitu banyak, sekalipun banyak masalah yang saya alami ya, mungkin tidak mudah saudara. Ini
ini tidak mudah. Sekalipun saya menceritakan bahwa ada banyak mujizat, tapi tidak mudah. Saya mengalami banyak masalah kejatuhan, pernah kepikiran bahwa pernah pergi tidak melayani Tuhan, pernah gereja di tempat lain, dan pernah tidak mau dimuridkan lagi. Tapi kembali saudara, hati saya itu memiliki kerinduan untuk memenangkan orang-orang yang seperti saya dulu, teman-teman saya, apalagi yang terutama yang paling saya rindu adalah keluarga saya kembali kepada Tuhan, dimenangkan. Jadi itu setelah saya mengenal Tuhan, seperti itu dalam kehidupan saya. Dan mujizat, ada beberapa mujizat yang saya alami saudara, terutama dalam pekerjaan bahwa di tempat saya bekerja sekarang pernah saya nganggur 3 bulan ya. Pernah saya nganggur 3 bulan, nggak dapat kerja. Dan di situ saya banyak mengalami ujian, di mana saya dalam 3 bulan itu ada begitu banyak godaan lewat teman-teman. Saya disuruh untuk membuat ijazah palsu, saudara. Membuat ijazah palsu, bahkan ada teman yang menawarin ijazahnya tapi mengubah namanya menjadi nama saya, dan itu akan menjadi ijazah saya nanti untuk pakai lamar pekerjaan. Nah, habis itu saudara, saya telepon Pastor Ongki untuk minta doa, dan saya ceritakan bahwa itu ijazah palsu, dan Pastor Ongki sangat anti dengan ijazah palsu. Kamu melamar dengan apa adanya, kata itu. Tuhan melihat hatimu, bukan lihat apa yang kamu lakukan, yang kecerdasan kamu, apa yang kamu lakukan untuk lamar, tapi Tuhan melihat hatimu, keinginanmu, tak bilang itu. Terus habis itu ada pokoknya berapa kali ada godaan seperti itu untuk membuat ijazah palsu. Namun Pastor Ongki entah gimana, Pastor Ongki selalu mengingatkan bahwa tidak boleh. Habis itu saudara, singkat cerita, dalam 3 bulan saya nganggur, saya dapat pekerjaan. Samuel menghubungi CSA, dia menghubungi Parai dan tanya Parai kalau masih butuh karyawan. Di situ saya masuk di CSA, saudara. Dan pertama kali saya kerja di CSA, saya dianggap remeh, saya dibully, karena memang bekerja di CSA adalah pekerjaan yang sangat berat, mengangkat beban berat ya. Dan mengingat fisik saya yang tidak memungkinkan untuk bekerja di sana. Dulu fisik saya kurus, tidak bisa mengangkat barang berat, dan akhirnya tiap hari saya mendengarkan kalimat-kalimat yang membuli. Ada orang berkata, saudara, mungkin dia pakai bahasa daerah, tapi saya mengerti artinya. Mereka pakai bahasa daerah bahwa saya itu jarang makan, bahkan dikira saya itu dalam seminggu makan 3 kali 4 kali, dalam sehari cuma 1 kali makan, sampai saya dibully. Namun apa yang saya lakukan, saudara, saya tidak pernah masukkan dalam hati. Saya hanya mengerjakan apa yang ditugaskan oleh atasan saya. Dan waktu itu saya hanya mengandalkan kerajinan saya di tempat kerja. Dan saya dalam proses 3 bulan saya bekerja di sana, tiba-tiba ada promosi yang datang. Dan promosi yang datang ini ada beberapa orang yang dipecat di gudang, dan habis itu saya diminta untuk tinggal di gudang. Dan habis itu saya nggak pernah nolak, karena memang sebelumnya ada intimidasi teman-teman kerja bahwa di gudang itu tekanannya luar biasa, pekerjaannya begitu banyak. Namun saya tidak pernah mendengarkan itu, karena hanya satu perintah yang saya dengar dari atasan saya. Akhirnya saya tinggal di gudang, dan saya ditugaskan di bagian kuas. Jadi di kuas ini, saudara, pekerjaan yang sangat ringan di CSA. Jadi saya sempat menangis, saudara. Sebelumnya saya dibully, tidak mampu bekerja dan tidak kuat bekerja. Namun ini sebagai mujizat buat saya, bahwa saya mendapatkan promosi pekerjaan yang ringan. Dan habis itu, singkat cerita, saudara, saya berusaha untuk soalnya pada saat saya masuk di kuas, gudang yang begitu berantakan, banyak item barang tapi tidak dikumpulkan jadi satu, namun berantakan barangnya. Dan saya berusaha dalam 1 bulan, saya usaha untuk menaikkan semua barang, saya rapikan di gudang itu, dan saya bersihkan gudangnya. Dan singkat cerita, saudara, ada begitu banyak orang luar yang dari pusat, habis itu dari
orang kantor juga, mereka naik di ruangan kuas, mereka syuting, mereka foto, mereka syuting, dan mereka mengirim di grup WA mereka. Jadi itu datanglah promosi ke saya. Manajernya 3 kali turun ke gudang, bahwa dia mendatangi saya, saudara. Dia suruh saya masukkan lamaran, masukkan saya lamaran untuk dikontrak, karena waktu itu masih sistem harian, dan saya disuruh masukkan lamaran hampir 3 kali. Dan saya bilang ke manajer, saudara, bahwa ijazah saya masih bohong, ijazah saya masih di kampung, jadi nanti saya akan telepon orang tua saya untuk dikirim, tak bilang gitu. Habis itu manajer saya tunggu, katanya gitu. Sampai ke-4 kalinya HDR-nya yang turun. Saya dipanggil di gudang, disuruh naik ke atas. Sampai di atas, saudara, hanya tanda tangan kontrak aja dan tanpa syarat apa-apa. Hanya tanda tangan kontrak dan tanpa syarat apa-apa. Bahkan KTP pun KTP tahun 2014, karena waktu dikontrak itu tahun 2017. Dan habis tanda tangan kontrak, saudara, saya turun di gudang. Saya masuk di gudang kuas, saya tutup pintu, saya nangis di situ, saudara. Aduh, ini mujizat yang luar biasa. Karena sebelumnya orang-orang yang masuk di sana, ada yang pernah dipecat, yang masuk di sana itu dia memakai ijazah palsu. Jadi saya menangis di gudang situ, saya berdoa, saudara, saya bersyukur bahwa KTP pun itu KTP 2014 masih dikontrak. Dan itu orang pertama yang dikontrak dalam harian dalam jangka waktu 5 tahun. Harian dalam jangka waktu 5 tahun, saya orang pertama dikontrak di situ. Itulah kehidupan saya setelah saya mengenal Tuhan, di mana saat ini, saudara tahu, saya sedang melayani di gereja. Dan dorongan dari saya buat saudara bahwa jika ada orang yang saat ini berkorban buat saudara, atau mengajak saudara gereja, atau ingin memuridkan saudara, orang itu benar-benar memiliki hati untuk memuridkan saudara, supaya saudara menemukan tujuan hidup di mana Tuhan menciptakan saudara. Dan yang kedua adalah pekerjaan. Di dalam pekerjaan, saudara harus mencintai pekerjaan saudara, melakukan yang terbaik. Seperti apapun intimidasi yang saudara alami tiap hari, entah saudara dibilang bodoh lah, entah saudara dibilang tidak bisa, gak usah masukkan dalam hati. Saudara melakukan apa yang terbaik dalam pekerjaan itu, selebihnya Tuhan yang melakukan. Saya percaya saudara bahwa pada saat saudara melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dalam pekerjaan itu, saya percaya bahwa Tuhan akan melihat hati saudara. Tuhan akan melihat apa yang saudara lakukan dalam pekerjaan itu. Dan saya percaya masa depan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan persiapkan buat saudara. Sekian kesaksian saya, dan harapan saya adalah supaya kesaksian saya ini memberkati saudara, dan ini menjadi motivasi bagi saudara. Sekian dan terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, sambil mempersiapkan persembahan saudara, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Malayani 3:10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai kegelisahan. Angkat persembahan saudara, dan saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, berkati keuangan mereka Tuhan, berkati persembahan persepuluhan mereka, bahkan yang memberi dalam kekurangan Tuhan. Engkau memberkati, kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan sukacita, kami percaya Engkau Allah yang akan mencurahkan berkat-Mu sampai persembahan Tuhan. Kami percaya dan mengimani janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Memberkati juga yang sekolah, yang
memberkati masa depan, cita-cita dan pengharapan mereka Tuhan. Kami percaya masa depan terbaik telah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati pekerjaan tangan mereka Tuhan. Engkau berhasil, kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam Engkau, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam masa-masa sulit sekalipun Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Allah. Kalau saudara sedang bergumul dengan kesulitan hidup atau membutuhkan mujizat hari ini, taruh tangan kirimu di dadamu dan tangan kanan saudara diangkat kepada Allah. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu yang membutuhkan mujizat hari ini. Aku berdoa supaya kiranya mujizat Allah terjadi kepada mereka. Allah nyatakan kuasa-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bergumul untuk pertolongan Allah. Tuhan lakukan hal dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pergumulan-pergumulan apapun yang Kau tahu bagi setiap anak-anakmu, aku berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi, terobosan terjadi dalam hidup mereka, baik dalam pekerjaan dan keuangan dan apapun. Terima kasih. Kami terus arahkan hati kami berdoa bagi bangsa kami, supaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, ekonomi Indonesia bangkit, dan bangsa ini tidak lagi mengalami keterpurukan secara ekonomi ataupun sebagainya. Kami berdoa berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Pulau Bali diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Bali bisa bangkit kembali sebagai daerah pariwisata yang cukup terkenal di dunia. Kami berdoa supaya situasi ini kembali normal dan ekonomi kembali berjalan dengan baik. Berkat-Mu turun di atas pulau ini di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu, dan mari Bapak, Ibu, Saudara, angkat tangan Saudara dan terima berkat daripada Allah. Allah sumber segala berkat, sumber kelimpahan, yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, memberkati kita dengan kelimpahan supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai dan memberkati Saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Shalom.